Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Triagustina dan partner saya Amelia Diwaryuni. Kita dari kelas 11 F1 akan menjelaskan tentang penyebab konflik dan jenis-jenis konflik. Sebelum kita menjelaskan materinya, kita mau kenalin dulu nih guru pengampu kita, yaitu Ibu Admini Anggraini, Sarjana Sosiologi. Oke, langsung aja kita mulai penjelasan materinya. Cekidot. Lo tau nggak sih jenis-jenis konflik itu ada apa aja? Wah, nggak tahu tuh. Emang apa aja sih, Mel, jenis-jenis konflik? Oke nih, gue kasih tahu ya. Jadi jenis-jenis konflik menurut Surjono Sukanto ada 5, yaitu pertentangan pribadi. Nah, konflik pribadi biasanya disebabkan oleh perbedaan cara pandang antara individu. Biasanya juga konflik pribadi terjadi pada dunia kerja, keluarga, dan juga pertentangan. Contohnya yaitu konflik pribadi argumentasi mengenai hak waris. Nah, yang kedua itu ada pertentangan rasial. Konflik rasial terjadi antara dua atau satu lebih ras yang berbeda. Ras-ras tersebut merasa lebih unggul dan akhirnya mengutamakan kepentingan kelompoknya. Contohnya itu konflik antara kulit putih dan kulit hitam di Amerika. Nah, yang ketiga itu ada pertentangan antara kelas sosial. Konflik antara kelas sosial disebut juga sebagai konflik vertikal. Konflik ini timbul akibat dari perbedaan kepentingan antara kelas-kelas di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu antara bos dan karyawan. Nah, yang keempat itu ada pertentangan politik. Konflik politik terjadi karena adanya perbedaan pandangan politik. Salah satu konflik politik yang pernah terjadi di Indonesia contohnya itu G30S atau PKI dan DI atau T. Nah, yang kelima itu ada konflik pertentangan yang bersifat internasional. Konflik internasional melibatkan berbagai negara. Hal itu karena setiap negara memiliki kepentingan masing-masing. Contohnya itu negara-negara yang melakukan perperangan. Gimana nih, Tik? Udah paham belum sama penjelasan yang gue kasih? Udah dong. Wah, keren, langsung paham aja nih. Iya dong. Oh, jadi itu ya jenis-jenis konflik. Banyak juga ya. Oh iya, lo tahu nggak sih selain jenis-jenis konflik, ada juga lo penyebab konflik? Oh ya, emang penyebab konflik itu apa aja sih, Tik? Oke, gue jelasin ya penyebab konflik itu apa. Jadi penyebab konflik itu, konflik sosial dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu itu sendiri adalah konflik yang timbul karena adanya perbedaan secara pribadi atau antar individu. Biasanya hal yang ingin dicapai sama. Nah, contohnya itu ada adik dan kakak berebut mainan. Yang kedua ada perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan adalah konflik yang timbul karena adanya perbedaan tujuan, baik secara individual ataupun kelompok. Biasanya hal yang ingin dicapai saling bertentangan. Contohnya yaitu ada perusahaan yang ingin menurunkan gaji untuk buruh dan mendapatkan keuntungan, sedangkan buruh ingin mendapatkan gaji yang tinggi untuk melanjutkan kehidupannya. Sehingga terjadi perbedaan kepentingan yang bertolak belakang antara perusahaan dan buruh. Nah, yang ketiga ada perbedaan kepribadian, adalah konflik yang timbul karena adanya perbedaan kebudayaan baik secara individual ataupun kelompok. Biasanya berkaitan dengan adat, kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Contohnya yaitu suku Batak yang memang aksen bahasa adatnya yang keras berbeda dengan Jawa yang aksen bahasa halus. Misalnya suku Batak bertemu dengan orang asli Jawa, otomatis suku Batak akan berbicara dengan keras karena memang budaya bahasa mereka. Namun orang asli Jawa tersebut merasa seperti dimarahi oleh suku Batak, sehingga terjadi bentrok antara suku Batak dan orang Jawa yang tidak terima mereka berbicara seperti itu dengan dia. Nah, yang terakhir ada perubahan sosial. Perubahan sosial adalah yang cepat cenderung menciptakan anomi atau suatu keadaan norma diabaikan, sehingga orang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran seperti misalnya konflik. Contohnya yaitu zaman Orde Baru, perubahan sosial negara Indonesia yang begitu cepat pada tahun 98. Perubahan tersebut membuat masyarakat Indonesia cekcok dengan pemerintahan. Perubahan tersebut membuat masyarakat susah menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Nah, jadi itu Mel penjelasan dari penyebab konflik sosial. Gimana nih Mel? Udah paham belum nih? Udah dong. Wih, keren. Nah, lo tau gak, Tik, faktor-faktor integrasi apa aja? Emang apa aja sih Mel? Oke nih, gue kasih tahu nih ya. Jangan lupa dipahami juga nih. Pertama ada besar kecilnya kelompok, yang kedua ada homogenitas kelompok, yang ketiga ada efektivitas komunikasi, dan yang keempat ada mobilitas geografis.
Nah, jadi itu Tik faktor-faktor integrasi. Oh gitu ya Mel. Oke deh, makasih ya. Aman Tik. Oh iya Mel, selain faktor-faktor integrasi, ada juga loh bentuk-bentuk integrasi. Kira-kira lo tahu nggak apa aja? Apa aja Tik? Jadi bentuk-bentuk integrasi itu ada 3 nih Mel. Yang pertama ada normatif, yang kedua ada fungsional, dan yang ketiga, yang terakhir ada koersi. Nah, normatif itu sendiri adalah bentuk integrasi yang terjadi dalam masyarakat karena adanya norma yang berlaku di kelompok masyarakat. Yang kedua ada fungsional. Fungsional adalah integrasi yang terjadi karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu ada koersi. Koersi adalah integrasi sosial yang terbentuk karena adanya pihak yang berkuasa yang dapat melakukan koersi terhadap konflik yang terjadi di masyarakat. Gimana nih Mel, udah paham belum apa yang gue jelasin tadi? Oh, jadi itu Tik bentuk-bentuk integrasi. Paham-paham. Makasih ya Tik. Oke, sama-sama. Nah, jadi itu guys penjelasan penyebab konflik, jenis-jenis konflik, bentuk-bentuk integrasi, dan faktor-faktor integrasi dari kita. Semoga bisa dipahami ya. Betul tuh Mel. Oke, sampai sini dulu ya penjelasan dari kita mengenai materi sosiologi. Kita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan kita. Terima kasih. Bye.